Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat aplikasi pendaftaran ataupun pengisian KRS pada salah satu universitas. Pertama yang akan kita buat adalah project yang terlebih dahulu, karena lebih nyaman menurut saya menggunakan terminal ataupun di Windows biasa menggunakan command prompt. Maka kita akan coba membuatnya dengan menggunakan command prompt. Pertama kita buka command promptnya dengan menekan logo Windows plus R seperti ini, kemudian ketikkan command prompt dengan perintahnya adalah cmd, kemudian tekan enter. Kemudian si project ini saya akan disimpan di dalam foldernya, namanya adalah dokumen. Kemudian dari dokumen saya akan masuk ke dalam folder yang namanya GitHub. Untuk folder di sini terserah kalian mau disimpan di mana. Kalau saya biasa menyimpan di dokumen dan saya punya folder GitHub. Jadi sebelumnya kalau kita dilihat terlebih dahulu di dokumen ini kita ada folder apa aja, bisa menggunakan perintah directory seperti ini. Kita tinggal cari aja nama folder yang diinginkan. Nah, jika kita ingin membuatnya, tinggal menuliskan mk directory atau make directory, lalu nama folder yang kita mau. Nah, karena saya GitHub-nya sudah dibuat, oleh karena itu maka saya tinggal langsung menuliskan adalah cd GitHub. Nah, kebetulan project yang kita akan buat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan frameworknya adalah CodeIgniter versi 4. Kita akan menggunakan teknologi Composer untuk membuat projectnya. Kita bisa tuliskan Composer create project, kemudian spasi CodeIgniter 4 app starter, lalu nama project yang kita akan buat. Di sini saya akan buat nama projectnya adalah pengisian KRS. Lalu tinggal tekan enter. Dia akan membuat sebuah project yang dicari di projectnya di CodeIgniter, dan dia akan ngebuatin si komposernya ini, ngebuatin kita folder beserta isinya, yang mana isinya itu adalah package dari CodeIgniter versi 4 ini. Kita tungguin saja sampai prosesnya selesai. Ini tergantung lama atau enggaknya tergantung dari internet kita. Nah, jika udah selesai, kita bisa mengeceknya dengan directory, dan kemudian kita bisa cek di sini bahwa ada folder yang tadi kita buat adalah pengisian KRS. Nah, kemudian untuk masuk ke foldernya kita tinggal cd nama folder yang tadi dibuat, pengisian KRS. Nah, ini sudah masuk di dalam foldernya. Kemudian kita tinggal masuk untuk ngebuka Visual Studio Code ataupun text editor lainnya. Karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code, maka saya akan membukanya dengan mengetikkan perintah code spasi titik seperti ini. Nah, maka si Visual Studio Code-nya akan terbuka seperti ini. Kemudian sebelum kita ngebuat aplikasinya, kita akan membuat database yang terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya setelah projectnya selesai, konfigurasi database, dan kebetulan database-nya sudah dibuat, maka kita bisa melanjutkan proses pengerjaan aplikasinya. Mari kita coba tes jalankan terlebih dahulu aplikasinya, apakah sudah bisa berfungsi dengan baik. Baik, buka terminal dengan menekan Ctrl dan backtick atau Ctrl dengan tombol tambahan di samping angka 1 yang sebelah kiri. Kemudian kita bisa ketikan adalah php spark serve untuk menjalankan terminalnya, menjalankan servernya, dan kita tinggal tekan Ctrl plus klik di sini untuk membukanya, dan dia sudah terbuka. Aplikasinya sudah jalan.
Baik, saya kebetulan sudah mempunyai template-nya. Saya akan menggunakan template dari Nest Admin. Untuk yang template yang saya gunakan adalah ini. Oke, pertama saya akan mengimport dulu si ini, dan kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi saya bisa ngebuka di sini start spasi titik untuk membuka file explorernya, dan kemudian kita keluar satu folder dulu. Saya akan masuk ke dalam project saya sebelumnya, dan saya akan memasukkan ini nama projectnya, dan saya akan ngebuka file explorernya juga. Nah, di sini saya akan kopikan karena saya kebetulan sudah download. Kalau yang belum download silahkan download dari link ini, dan kemudian ekstrak ininya, si package ataupun resource untuk templatenya. Kalau sudah tinggal copy, kemudian kita akan masuk ke dalam project kita. Di dalam public kita akan ngebuat satu folder bernama asset, dan di dalam asetnya kita akan taruh resource yang tadi. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa ngecek di sini di public ada aset, sudah ada asetnya di sini. Nah, sekarang saya ingin merubah halaman tampilan pertamanya ini menjadi tampilan login. Sebelum login yang akan redirect ke mahasiswa, kita akan login terlebih dahulu untuk admin dengan nanti roots-nya adalah admin login seperti ini. Berarti kita akan ngebuat jalurnya terlebih dahulu untuk URL-nya nanti ketika diakses, ketika apps-nya sudah selesai. Pertama kita akan ngebuat si jalur ini mengarah ke, kita akan ngebuat untuk login adminnya dengan /admin login, yang mana nanti si roots ini akan ngejalanin sebuah controller bernama out. Nanti kita akan ngebuat seperti itu dengan autentikasinya adalah admin. Kemudian dia akan ngejalanin fungsi atau static method yang bernama login seperti ini. Nah, ketika dia sudah seperti ini, di controllernya kita akan ngebuat folder bernama authentication admin .php. Kemudian kita bisa contek dari home untuk pattern atau ininya, kerangkanya untuk membuat si controller seperti apa. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian bisa mengetikkannya sendiri. PHP namespace app controller, lalu kita buat kelasnya. Kelasnya harus sama dengan nama yang di sini, out admin, di extend dengan base controller seperti ini. Sedangkan kita sebelumnya sudah memutuskan bahwa nanti si controller admin /login ini akan menjalankan autentikasi login. Berarti kita tinggal ngebuat static metodenya adalah bernama login dengan mengetikkan public function login seperti ini. Nah, kemudian si function login ini akan ngejalanin sebuah halaman. Kita bisa ketikkan return view. Di dalam view-nya saya akan ngebuat sebuah folder yang bernama out, dan di dalam di folder out ini kita akan ngebuat lagi sebuah file yang bernama
login admin seperti ini. Nah, ketika kita coba tes lebih dahulu deh sebelum menjalankan ini. Kita coba return ini login admin seperti ini. Terus kita coba akses dengan mengetikkan admin/login. Nah, ini sudah masuk di dalam sini, sama ini login admin. Nah, berarti dia udah menjalankan ke sini, udah betul. Kita bisa hapus ininya. Kemudian dia akan ngejalanin view di login admin. View out login admin. Kita tinggal ngebuat di view, nama foldernya adalah out. Lalu di dalam outnya kita buat adalah login admin.php. Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah view untuk yang bisa dilihat oleh user bahwa ini adalah halaman admin. Kita akan coba terlebih dahulu memastikan bahwa ini betul masuk ke sini adalah H1. Ini view login kita perbaiki. Ini view login admin. Kita bisa refresh. Nah, berarti sudah betul ya bahwa udah menjalankan halaman ini. Nah, saya ingin ngebuat si halaman loginnya tuh kita buat sederhana seperti yang di sini. Kita coba cek demonya. Kita coba cek halaman loginnya dia. Nah, mungkin saya akan ngebuat untuk halaman loginnya kurang lebih seperti ini. Baik, kita tinggal cari di dalam public kita aset, kemudian kita cari yang namanya adalah login. Nih, kita copy aja semuanya, terus kita masukkan ke dalam sini login admin. Jika sudah di copy seperti ini, kita save, kemudian coba jalankan kembali programnya. Nah, dia sudah masuk ya ke sini, tapi asetnya atau CSS-nya belum dijalankan. Nah, cara menjalankan CSS dan JavaScript-nya, kita tinggal masukkan yang ada aset ini. Kita tinggal ketikkan PHP echo atau PHP sama dengan, atau bisa tuliskan seperti ini, PHP echo, lalu base_url, baru masukkan di dalam ininya adalah seperti ini. Nah, supaya lebih ringkas si echo-nya kita rubah jadi sama dengan saja cukup. Ini artinya sama aja. Nah, tadi kita udah memutuskan bahwa aset kita, bahwa si nice admin-nya itu ada di dalam folder aset. Kemudian kita beri nama adalah nice admin. Tinggal tambahkan seperti ini. Dia akan merubah dari sini. Nah, ini baru untuk icon yang di atas ini. Kita tambahkan semuanya. Yang ini kita bisa copy seperti ini. Kita masukkan ke dalam semua yang folder ada asetnya. Kita coba jalankan. Nah, kenapa dia belum jalan? Ini ternyata ada yang kurang, bahwa di depannya harus dikasih slash terlebih dahulu. Kita coba refresh dan dia sudah masuk. Untuk CSS-nya kita perbaiki semuanya yang ada asetnya seperti ini. Kita cari, ini ada aset, kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian di bawahnya
juga sama, kita masukkan seperti yang di atas, tapi kita tambahkan slash di sini dan kita coba copy ulang. Terus kita tinggal masukkan seperti ini. Kita coba jalankan kembali. Nah, kenapa di sini belum keluar? Tadi kita kelupaan untuk menambahkan slash terlebih dahulu. Nah, dia baru muncul seperti ini. Kita akan coba customize terlebih dahulu untuk halaman loginnya. Kita akan di sini adalah namanya misalkan sistem pendaftaran KRS atau bisa ke pengisian bebas. Kemudian login. Di sini kita akan masukkan yang namanya username untuk login dan password di sini. Ini password, name-nya adalah password, lalu username. Oke, seperti ini. Kita tinggal save, nggak perlu dirubah, berarti tinggal rubah seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Ternyata untuk ininya ada yang kurang, kita bisa tambahkan slash. Nah, dia udah jadi nih. Sistem pendaftaran KRS seperti ini. Ketika dia udah jadi, karena kita tidak membutuhkan pembuatan akun atau register, kita bisa delete saja untuk registernya. Yang ini kita bisa delete seperti ini. Oke. Terus kita akan mengarahkan si form ini ketika dia ditekan, ketika dia masuk, dia akan dieksekusi di mana? Kita bisa tambahkan di sini namanya adalah action. Nanti kita akan mengarahkan si form ini adalah ke halaman base URL, lalu kita arahkan ke halaman admin, login, proses seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan ngebuat jalurnya di sini. Kita buat jalurnya adalah routes supaya tidak muncul datanya di URL di sini. Kita menggunakan metode post. Nah, kemudian kita masukkan tadi alurnya yang sudah kita tentukan adalah admin, login, proses, yang mana kita akan ngebuat si ininya menjalankan controller out admin dengan static metodenya bernama proses login. Kita save seperti ini. Kemudian kita akan menjalankan si ininya. Pertama ngebuat dulu untuk statiknya. Kita bisa buat adalah function, public function. Tadi kita sudah menentukan adalah proses login. Terus si ini kita juga sudah menentukan di admin itu dia akan menerima inputan username dan password. Nah, ini kita akan rubah ini password. Terus yang mana nanti si itu akan data yang tadi diisikan oleh user itu akan dicek di dalam tabel user, yang mana di sini ada namanya email, ID user dan password. Nah, berarti karena kita tidak menggunakan username, kita akan menggunakan email. Berarti kita akan rubah si username ini jadi email. Kita rubah tipe datanya jadi email.
Terus kita nggak perlu ininya, jadi kita bisa hapus saja. Terus si ininya kita ganti email, ininya juga ganti email. Kita save dan kita coba lihat. Oke, sudah seperti yang kita inginkan. Kita remember me juga tidak butuhkan, jadi kita hapus remember me-nya. Kita blok aja ini, kemudian kita hapus. Dan kita coba jalankan. Nah, nanti untuk view-nya akan seperti ini. Nah, sekarang kita kan tidak punya data sama sekali di dalam tabel user. Bagaimana kita akan coba mengisikan satu data terlebih dahulu dengan passwordnya juga yang sudah di-hash. Karena kita tidak mempunyai halaman register, kita bisa mainkan untuk pengisian datanya, menghashnya seperti ini. Kita bisa buka tag $php dan kita tutup. Kita akan ngebuat variabel bernama pwd dengan passwordnya adalah 12345. Kemudian si password ini kita akan di-hash atau dienkripsi dengan password hash. Kita masukkan parameter pertama adalah angka mana atau karakter mana yang akan di-hash dengan enkripsinya adalah password bcrypt. Udah seperti ini dan kita bisa save. Kemudian isi enkripsinya adalah kita bisa masukkan ke dalam inputan password yang di sini, atau bisa di sini juga nggak apa-apa. Kita bisa tambahkan value, kita coba masukkan di sini php echo, lalu kita masukkan adalah $pwd hash seperti ini. Kita coba jalankan kembali. Nah, ini udah dapat string ininya, enkripsinya. Kita akan copy, kemudian kita tambahkan satu data untuk di sininya. Kita masuk karena ID user ini increment, jadi dia tidak perlu diisi value-nya. Kita isi namanya adalah admin, lalu emailnya adalah admin@admin.ac.id misalkan. Terus passwordnya kita masukkan tadi, string yang sudah di-hash. Terus selanjutnya adalah kita masukkan alamat usernya. Selanjutnya kita masukkan alamat usernya di sini. Kita misalkan alamat usernya adalah Jakarta, seperti itu. Lalu foto usernya misalkan admin.jpg seperti ini. Kita tinggal go. Datanya sudah masuk. Di browse kita coba cek datanya. Ya, datanya sudah masuk. Nah, kemudian untuk itu, karena si password ini sudah ada, berarti kita tinggal hapus. Dan ininya juga bisa dihapus. Terus kita bisa melanjutkan proses di sini. Kita akan menerima parameter yang namanya email. Diambil dari, kita akan mengambil parameter yang di sini, inputan dari user yang ada di sini. Nah, dia cara ngambilnya adalah $this request get variable, lalu nama variabelnya adalah email. Tadi kita sudah menuliskan di sini adalah email name-nya. Kemudian yang kedua kita akan ambil juga inputan dari password dengan kita membuat variabel bernama password dengan get datanya seperti ini. This request get variable namanya adalah password. Oke. Kemudian kita akan mengecek dengan database, berarti kita membutuhkan sebuah model yang mana model ini menyimpan seluruh data yang ada di dalam database kita ataupun di tabel yang kita mau. Berarti kita akan ngebuat suatu model. Caranya seperti ini. Kita akan ngebuat model yang namanya adalah autentikasi admin model.php.
kita ngebuat modelnya adalah dolar php namespace app slash model, kemudian use code igniter slash model dengan class bernama out admin model extend model, yang mana dia akan ngejalanin atau menyimpan data dari tabel dengan menuliskan protected dollar table, nama tabelnya adalah user yang tadi kita ngebuat di sini namanya user, lalu dia adalah primary key-nya. Kita bisa ngeliat di sini primary key-nya adalah ID underscore user. Nah, kita masukkan adalah ID underscore user. Kemudian dari sini kita mau nilai kembaliannya apa gitu kan. Saya akan mengambil nilai kembaliannya adalah array. Terus field mana aja ataupun kolom mana aja yang akan kita bisa manipulasi datanya. Nah, kita tinggal masukin dari selain ID user ke bawah, kita masukin semua nama underscore user. Karena dia dalam array, kita pakai koma. Kemudian adalah email underscore user, terus password, terus alamat, terus terakhir adalah foto underscore user seperti ini. Nah, tinggal kita save. Dari ini totalnya ada 6 data dengan ID di sini, jadi ininya ada 5. Udah selesai. Kemudian di dalam out admin kita akan inisialisasi model yang tadi kita buat untuk mengambil datanya dengan cara use app model, namanya adalah out model, out admin model. Kemudian supaya kita nggak manggil berkali-kali di dalam controller out admin ini, kita akan memasukkannya ke dalam construct dengan cara protected dollar out admin model public function underscore construct, kemudian masukkan $this admin model out admin model, yang mana dia isinya adalah new out admin model seperti ini. Jika dia sudah selesai, maka kita bisa ngecek di sini. Kita akan coba cek isi dari out admin model apakah sudah masuk dengan cara dump-day seperti ini. Terus kita bisa masukkan $this out admin model, query buildernya adalah find all seperti ini. Kemudian tinggal tutup dan kita akan coba jalanin proses login dengan cara ininya adalah proses. Nah, dia nggak ada datanya. Admin login proses tidak ada, proses login. Kita coba di sini adalah post admin login proses, out admin proses login. Oke. Kita coba pakai tes untuk selanjutnya adalah kalau dia pakai var dump. Oke, kita coba rubah dulu ininya jadi get. Dia juga nggak mau ternyata.
Kita coba cek apa yang salah. Oke, kita akan coba si ininya kita cut. Dolar data. Isinya adalah ini. Coba kita vardam dolar datanya. Udah, selesai. Kita akan coba rubah ininya jadi post kembali. Admin login proses. Oke, datanya sorry cannot. Oke, kita akan coba si env nya kita tambahkan. Cara ngerubah env ini, kita copy env nya dari terminal dan kita ngebuat isi env baru dengan nama .env seperti ini, dan dia ada. Kita akan coba productionnya kita rubah si production ini jadi development. Kita coba ulang. Kata dia controller admin login itu tidak ada. Oke. Ya. Baik, selanjutnya kita akan coba jalankan ini. Dia seperti ini. Kita akan langsung saja. Kita akan ngecek bahwa email yang kita masukkan ini ada nggak sih di dalam database gitu kan. Ketika dia ada, dia harus nampilin apa gitu. Caranya adalah cek. Kita buat variabel namanya cek email, yang mana cek email ini akan berisi pengecekan email yang di sini tuh ada nggak sih di dalam database dengan cara $this tadi out admin model, yang mana where email underscore user itu harus sama dengan $email. Ambil data yang pertamanya saja. Oke, sekarang kita akan coba jika cek emailnya ini ada, dia akan nampilin email tersedia, dan jika dia else ataupun dia nggak ada, ketika email ini tidak tersedia, maka dia akan ngejalanin email tidak tersedia. Kita akan coba jalankan loginnya dengan cara admin aja, lalu kita coba 1 2 3 ngasal aja dan login. Oke, karena dia diminta adalah tipenya email, berarti kita harus nambahkan email @admin.com lalu login. Nah, kata dia ini masih prosesnya adalah get, berarti kita harus menambahkan di dalam login ini adalah metodenya adalah post. Seperti ini. Kita akan ulang prosesnya 1 2 3 login. Nah, kata dia database tidak connect nih karena usernya adalah ditolak. Jadi kita tinggal bisa ngebuat database-nya koneksi terlebih dahulu dengan cara di sini di env-nya kita bisa ngerubah. Kita sudah ngebuat bahwa nama tabel kita atau nama database kita adalah db pengisian KRS. Jadi kita rubah di sininya jadi db pengisian underscore KRS. Kebetulan saya menggunakan username-nya root dan passwordnya root, jadi cukup seperti ini. Kita save, kita coba refresh kembali ininya. Nah, email tidak tersedia seperti yang kita harapkan, bahwa
tadi di dalam ini kita algoritma di sini kita menentukan bahwa conditionnya jika emailnya itu tidak ada di dalam database, dia harus menampilkan email tidak tersedia. Nah, sekarang kita coba emailnya itu kan kita tahu bahwa di database kita tuh nama emailnya adalah admin@adminac.id kan. Berarti kita akan rubah admin.co atau .ac.id. Ini belum mengecek password, jadi passwordnya bebas. Kemudian kita bisa tekan login. Ketika dia sudah ada emailnya di dalam database, maka dia akan menampilkan nilai kembalian adalah email tersedia. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Nah, kita akan coba logik selanjutnya adalah berarti jika email ini tersedia atau kita balikkan seperti ini. Sudah kami Baik, kita akan lanjutkan untuk ini pengecekan algoritmanya. Jika email ini tidak ada atau data yang dimasukkan oleh user ini ternyata dicek di table usernya di database kitanya itu tidak ada, maka kita akan menyimpan sebuah error ke dalam session. Kemudian kita set sessionnya ini dengan set plus data dengan datanya adalah error, lalu message errornya adalah misalkan email tidak terdaftar gitu. Kemudian kita kembalikan dia ke halaman sebelumnya dengan cara return redirect back. Nah, ketika ini emailnya gagal, kalau seandainya email ini berhasil, maka kita akan menyimpan sebuah session set. Kita akan set sessionnya yang mana login, atau misalnya kita bisa rubah is underscore logged, apakah dia login, is login atau is logged. Kita coba is login. Ini kita akan ngebuat dia jadi true, menyimpan datanya seperti ini. Nah, ketika dia true kita simpan. Oke, kemudian kita simpan di sini emailnya adalah dari $check email dengan parameternya adalah email score user seperti ini. Oke, kemudian kita akan arahkan return redirect to admin seperti ini /dashboard. Nah, untuk logic adminnya seperti ini. Kita akan coba ngebuat rootsnya di sini. Kita akan grouping dengan admin, lalu kita buat function. Nah, yang pertama adalah kita jalur mengarahkan ke dalam dashboard adalah dashboard, yang mana nanti dia akan ngejalanin admin dashboard dengan fungsinya adalah dashboard seperti ini. Kita bisa save. Oke, kita akan coba ngebuat controllernya. Kita akan coba kopikan dari ini, copy, kemudian kita akan ngebuat controllernya bernama admin.php. Ya, ini kita bisa rubah si home-nya jadi
admin, lalu dia akan ngejalanin sebuah view di dalam folder admin slash dengan filenya bernama dashboard. Kemudian kita coba menjalankan, atau kita bisa langsung di sini saja terlebih dahulu untuk mengetes login kita berhasil. Return ini halaman dashboard admin seperti ini. Kita akan coba jalankan. Oke, sebelum kita coba jalankan, kita akan ngebuat peringatan bahwa atau pengembalian errornya dari sistem itu seperti apa. Dengan cara di login adminnya tuh kita akan tambahkan sebuah alert. Kita coba contek dari dokumentasinya, karena ini menggunakan framework Bootstrap. Kita bisa pakai Bootstrap. Kebetulan Nest admin ini adalah menggunakan Bootstrap 5, jadi kita bisa pakai Bootstrap 5 untuk ininya, dokumentasinya. Di sini tinggal sesuaikan dengan tipe Bootstrap kalian. Kalau pakai Nest admin berarti dia pakai Bootstrap versi 5. Kita akan cari alert. Dia akan nampilin yang warna merah untuk errornya seperti ini. Nah, kita tinggal cari untuk yang warna merah itu adalah danger kayak gini. Kita copy ininya. Nah, kita akan taruh di bawah enter your username and password to login. Berarti kita taruh di sini. Dengan cara kita bisa taruh seperti ini untuk errornya. Nah, si error ini kita bisa coba save lalu kita jalankan. Dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kita akan coba manipulasi ini dengan cara kita buka tag PHP-nya, kita tutup, kita pakai conditional if session get error yang tadi kita udah set di ini, di out admin ini kan kita udah ngeset bahwa ada error nih di sini ketika dia emailnya tidak terdaftar. Kemudian ketika dia ada error, maka kita tutup dulu and if seperti ini. Kemudian ininya kita masukin di sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia nggak ada error, dia nggak akan muncul. Tapi ketika kita coba pakai admin, kalau 1 2 3 seperti ini, login, nah dia baru muncul. Tapi kita pengen errornya ini berdasarkan error yang kita udah set di sini. Dengan cara kita tinggal merubah si ininya, kita bisa copy untuk sessionnya seperti ini. Lalu kita tampilkan sessionnya di sini. Dengan cara di depannya kita tambahkan PHP echo dan di belakangnya tutup seperti ini. Kita coba kembali ketika dia memasukkan email yang salah, passwordnya bebas. Oke, nah email tidak terdaftar. Oke, berarti untuk logic ngecek emailnya sudah beres. Sekarang tinggal ngecek passwordnya nih. Nah, jadi ketika dia udah berhasil di bawah, emailnya udah beres, kita cek untuk passwordnya adalah untuk pengecekannya kita tinggal cek password. Dengan cara password verify. Parameter pertamanya adalah string password kita, berarti tinggal password. Lalu yang kedua adalah hashnya. Hashnya diambil dari $check email, yang mana check email ini sudah memiliki data dari database. Tinggal tuliskan adalah password underscore user seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal tambah conditionnya. Jika cek passwordnya itu salah, jika cek passwordnya salah, kita kembalikan aja seperti ini. Kita copy ininya, tapi kita dengan metode untuk ininya atau pesan kesalahannya adalah kita tinggal rubah
password salah, password Anda salah, silahkan coba lagi, atau begini aja deh, password Anda salah. Oke. Nah, ketika dia betul, dia akan menyimpan ke sini. Kita akan coba, kita emailnya akan masukkan dengan email yang betul dan passwordnya kita salahin, dan kita coba. Nah, berarti udah masuk betul errornya. Tapi ketika kita masukin ininya betul dan passwordnya adalah betul 12345 ya, kali ini login. Nah, dia udah mengarah ke dalam dashboard di sini. Kita tinggal ngecek untuk di adminnya seperti ini. Ternyata ininya index dan dia harus kita rubah jadi dashboard. Karena di rootsnya kita menentukan adalah admin menjalankan dashboard, bukan index ya. Kita coba refresh. Nah, ini adalah halaman dashboard. Berarti untuk login sudah beres. Nanti kita akan coba lanjutkan pada video selanjutnya untuk pembuatan login yang lainnya atau CRUD yang lainnya.